Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Alhamdulillah, kita akan kembali membahas tentang kajian daripada Quran, tentang tafsir Quran. Kita akan mentadabburi Quran. Lanjutan daripada surat At-Takwir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Takwir ayat 10 ya. Kemarin masih lanjutannya. Ayat 8 Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila anak perempuan yang baru lahir ya, anak perempuan yang baru lahir itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bi ayyi dzambin qutilat, karena sebab dosa apa mereka dibunuh. Ini para perempuan itu dibunuh. Jadi kebiasaan di zaman jahiliyah bahwasanya banyak perempuan, anak putri ya, putri yang dilahirkan itu dibunuh. Kok di zaman Firaun anak laki-laki, karena Firaun takut ada orang yang menghancurkan kerajaannya berdasarkan mimpi. Jadi Firaun ini mengaku Tuhan tapi kayak sama mimpi. Nah, maka di zaman jahiliyah, zaman Rasulullah, sebelum zaman Rasulullah itu di zaman jahiliyah itu mereka banyak membunuh anak perempuan. Kenapa? Karena tidak suka lah gitu. Karena mereka berharap dapat anak laki-laki. Karena sebuah kaum atau kabilah itu akan menjadi kuat di zaman itu kalau mereka ini melahirkan para kesatria, para pejuang. Nah, maka para pejuang itu ya tentunya dari laki-laki. Tidak ada para pejuang dari perempuan, kecuali di film-film ya. Kalau di kenyataannya ya tentara-tentara yang berjuang di zaman sana itu memang para laki-laki. Kenapa? Karena adu fisik. Mungkin kalau zaman sekarang tentara perempuan bisa ikut perang karena pakai senjata kan. Tapi kalau zaman dulu kan adu fisik. Maka ketika sebuah kaum kabilah itu memiliki pasukan yang banyak, maka mereka akan kuat. Maka pasukan yang banyak itu tentunya dari anak-anak keturunan mereka. Sehingga banyak di antara sahabat saat itu yang masih jahiliyah, mereka membunuh anak-anak perempuan hidup-hidup. Bahkan ada yang dikubur hidup-hidup, ada pula yang menjadi tumbal. Seperti di zamannya sahabat, ada juga di zaman Amr bin As ketika masih menjabat gubernur Mesir. Itu di Sungai Nil itu punya adat istiadat, tradisi, ritual sajen. Nah, sajen zaman sekarang masih ada sajen kan yang di piring-piring, kasih kadang di laut selatan atau di kubur itu dikasih ayam tulang belulang sajen. Nah, di zaman sekarang, di zaman itu ada sajen juga, tapi tumbalnya itu bukan sajen, tapi tumbal orang gadis perempuan dibunuh, dilemparkan ke Sungai Nil, jadi makanan Sungai Nil. Kalau seandainya setiap tahun tidak ada tumbal, nanti Sungai Nilnya kering. Dan itu jadi tradisi dan memang seperti itu, maksudnya seperti itu secara zahiriyah tuh Sungai Nilnya kering gitu ketika tidak ada tumbal. Nah, jadi terkadang tuh memang ada ujian seperti itu. Ujian ketika kita ini harus menuruti tradisi, atau dalam arti kita ini harus melakukan hal yang ini karena tradisi gitu. Sehingga ketika tak melakukan itu malah terjadi hal yang sial misalnya. Mungkin bisa jadi tapi daripada setan. Akan tapi kalau kita lakukan dengan cara Allah, maka hal itu pun akan hilang. Dalam arti apa? Ketika ada suatu keburukan itu terkadang ditolak dengan keburukan itu hilang. Misalnya datang ke dukun hilang, bisa hilang, misal begitu. Nah, itu cobaan daripada Allah agar kita ini lebih percaya kepada Allah, lebih mengantarkan Allah apa lebih mengantarkan kepada setan gitu kan. Contohnya misalnya kesurupan lah ya, kesurupan. Jadi dalam Islam itu kesurupan itu diobati dengan ruqyah. Ruqyah itu kita baca Al-Falaq An-Nas, hilang, keluar. Jinnya kemanasan dengan itu. Tapi orang Cina pun bisa melakukannya. Namanya itu apa sih namanya itu? Apa sih nama Cina itu? Jadi mereka pun bisa melakukannya. Nah, jadi bagaimana cara mereka melakukannya? Atau bagaimana cara dukun itu mengeluarkan jin? Padahal dukun itu tidak pakai baca surat. Kok jin juga kepanasan pakai mantra mereka?
Nah, itu jawabannya. Kalau kita menangkal keburukan itu dengan kebaikan, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika datang ke hak, maka batil itu akan hancur. Jadi kita minta tolong pada Allah, maka Allah usir. Ibaratnya kalau kita ini ada ada penjahat, kita manggil polisi. Nah, ibaratnya gitu. Nah, kalau kita ke dukun atau pakai cara-cara orang non-muslim, itu sebenarnya keluar juga, tapi kita ini manggil setan. Jadi ibaratnya kita ini mengeluarkan penjahat dengan manggil penjahat. Jadi ada penjahat datang ke rumah kita panggil penjahat yang lain. Woi, bantai ini gitu. Nah, jadi kalau kita pakai cara kebaikan, ibarat kita ini ada penjahat, kita panggil polisi. Nah, cara sama-sama keluar penjahatnya, tapi efeknya berbeda. Kalau kita manggil polisi itu cara yang benar. Dalam arti apa? Kita tidak akan kena masalah. Tapi kalau kita ini manggil penjahat, tentunya penjahat itu akan kita bayar, gitu kan? Tak mungkin penjahat itu mau menolong kita dengan sukarela, pasti ada bayarannya juga. Ataupun minimal-minimalnya kita ini setelah berteman sama penjahat itu, sehingga penjahat itu mau nolong kita. Nah, begitu pula orang yang pakai ritual, mengusir macam-macam pakai bantuan setan, itu sebenarnya bisa juga. Tapi yang mengusir itu setan, gitu. Konsekuensinya apa? Setan itu akan menjadi teman dia. Setan itu akan mengikuti dia. Sehingga setan yang satu keluar, setan yang lain mengikuti dia. Ketika keinginan atau sesuatu dari jin atau setan itu tidak dipenuhi, maka dia bisa mengutangkan dia atau anak keturunannya. Nah, itu contohnya. Kemudian kita lanjutkan pembahasannya tadi cerita tentang Sungai Nil ya. Jadi di zaman Amr bin As itu dikisahkan itu Sungai Nil itu kering kalau seandainya tidak ada tumbal daripada perempuan. Makanya di zaman Amr bin As ini ingin menolak ritual tersebut, maka ngirim suratlah kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Maka kata Sayyidina Umar ini nulis surat baru kirimkan ke Amr bin As, suruh lempar ke Sungai Nil. Maka sekali dilempar ke Sungai Nil, langsung Sungai Nil yang semulanya kering karena tak dikasih tumbal, akhirnya tiba-tiba mengalir. Maka ditanya kepada Sayyidina Umar, apa yang ditulis itu kan? Maka ditulis Sayyidina Umar, ternyata kalau engkau mengalir karena Allah, maka mengalirlah. Jadi pelajarannya setan, jin itu takut sama Sayyidina Umar. Makanya di antara pesantren itu biasanya ada ngasih amalan untuk kiai-kiai itu ngasih tulisan di pintu-pintu mereka atau di mana tuh tulisannya Umar Al-Faruq. Kenapa? Karena setan takut sama mereka. Kata Rasulullah, kalau Sayyidina Umar ini berjalan di suatu jalan, maka setan ini berjalan di tempat yang lain. Jadi sampai sebegitunya wibawa Sayyidina Umar itu, jangankan manusia, sampai jin pun takut. Gitu ya. Nah, maka di zaman jahiliyah itu ada tradisi juga. Mereka suka membunuh anak perempuan karena tidak puas. Maka di hari kiamat itu mereka ini akan ditanya oleh Allah, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab dosa apa mereka itu dibunuh. Membacakan hadis ya tentang membunuh perempuan ini. Abu Razak mengatakan telah menceritakan kepada kami dari Israel, dari Sama' ibnu Harab, dari An-Nu'man bin Bashir, dari Umar bin Khattab sehubungan dengan makna firman Allah, wa izal mau'udatu su'ilat, bahwa suatu ketika Qais ibnu Asim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku pernah mengubur hidup-hidup beberapa bayi perempuan di masa jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, merdekakanlah seorang budak untuk tiap anak perempuan yang engkau kubur hidup-hidup. Maka Qais bin Asim berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah pemilik ternak unta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sembelihlah seekor unta budena untuk setiap orang dari mereka. Dalam arti ada orang yang dibunuh itu, maka disembelihkan unta. Kemudian diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwasanya dari Salamah bin Ibnu Yazid Al-Ju'fi mengatakan, aku dan saudaraku pernah berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu kami yang bernama Mulaikah, dia adalah seorang wanita yang gemar bersilaturahim dan menghormati tamu, juga melakukan hal-hal yang lainnya. Dia telah meninggal dunia di masa jahiliyah.
maka apakah amal perbuatan baiknya itu dapat memberikan suatu manfaat bagi dirinya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab tidak. Maka kami bertanya, sesungguhnya dia dahulu pernah mengubur hidup-hidup saudara perempuan kami yang baru lahir di masa jahiliyah. Jadi dikubur hidup-hidup ya. Jadi parah ya. Apakah hal itu dapat memberi sesuatu manfaat baginya? Jadi orang ini baru masuk Islam, jadi bertanya seperti itu. Maka Rasulullah menjawab, wanita yang mengubur anak perempuan yang hidup-hidup dan anak perempuan yang dikuburnya hidup-hidup, keduanya dimasukkan ke dalam neraka, terkecuali jika perempuan yang menguburnya menemui masa Islam, lalu masuk Islam, maka Allah akan memaafkan perbuatannya. Jadi ini membahas tentang orang yang mati sebelum zaman jahiliyah itu, sebelum zaman Rasulullah diutus itu masuk surga, masuk neraka gitu. Jawabannya apa? Alim ulama mengatakan, memilih pendapat pertengahan yang mengatakan orang yang di zaman fitrah itu tidak akan diazab oleh Allah, terkecuali kalau mereka itu menjadi musyrik, penyembah berhala, tidak mengikuti agama Nabi sebelumnya, ini agama Nabi Ibrahim. Kemudian diriwayatkan juga dari Qais bin Asim mengatakan, aku telah mengubur hidup-hidup 8 bayi perempuanku di masa jahiliyah. Maka Rasulullah menjawab di akhir kalimatnya, sembelihlah jika engkau suka seekor unta budenah untuk tiap bayi yang telah engkau kubur hidup-hidup. Jadi maknanya ketika orang itu pernah membunuh seseorang, itu walaupun itu masuk Islam, sebenarnya dia itu dianjurkan oleh Rasulullah itu untuk menebus. Jadi innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Jadi ketika dulu dia itu pernah membunuh orang, maka balaslah dengan kebaikan. Dalam arti ya walaupun sudah istighfar, tetap dia ini berusaha bagaimana bisa membalas kebaikan, bisa membalas itu. Kalau dulu dia menghilangkan nyawa orang, maka sekarang dia hidupkan nyawa orang, itu maksudnya. Bagaimana cara menghidupkan nyawa orang itu? Dengan memerdekakan budak. Karena hakikatnya seorang budak itu seperti barang kalau di zaman dulu. Dalam arti apa? Mereka tidak memiliki hidupnya. Kalau si budak itu dapat uang dari pekerjaan, itu uang majikannya, bukan uang budak itu. Nah, jadi budak itu kayak orang mati, tidak memiliki hidupnya. Yang memiliki hidupnya adalah budak, adalah majikannya. Maka dengan dia memerdekakan budak itu, maka dia ini seperti menghidupkan seorang manusia kembali dalam keadaan bebas menjadi orang yang merdeka. Nah, maka karena dulu dia pernah membunuh orang, maka sekarang dia ini disuruh memerdekakan budak oleh Rasulullah. Nah, jadi pelajaran kepada kita bahwasanya kalau kita ini pernah berbuat keburukan misalnya, kita balaslah dengan kebaikan yang semisal dengan keburukan itu. Misalnya mungkin dulu orang ini pernah mencuri barang, masa kecilnya misalnya, dan dia ini tak tahu, udah tak kenal lagi siapa orang yang pernah dia curi, macam-macam susah lah, orang udah hilang lah. Maka walaupun dia ini sekarang sudah istighfar dan tidak mungkin lagi menemui orang yang pernah dia ambil barangnya karena sudah tidak ingat, ataupun karena orang udah pergi, tak tahu kemana, maka dia ganti dengan cara apa? Dia bersedekah senilai yang dia ingat pernah ngambil itu. Maka dia sedekah itu dengan niat untuk ngirim kepada orang yang dulu pernah dia ambil. Senilai itu dalam arti misalnya gini, orang pernah nyuri gorengan misalnya. Nah, gorengan beli bakwan, beli 2 bayar 1 misalnya. Nah, zaman dulu bakwan 300 harganya. Maka jangan kita balas dengan 300, tapi kita balas dengan harga gorengan sekarang, gitu begitu. Nah, begitu pula kata guru-guru kami itu, kalau orang itu pernah berbuat keburukan, mungkin nongkrong di diskotik misalnya, atau nongkrong-nongkrong di tempat yang tidak benar, maka balaslah masa yang sia-sia itu atau masa yang kemaksiatan itu dengan apa? Dengan nongkrong di masjid, gitu. Dulu dia suka nongkrong sampai subuh. Misalnya di tempat-tempat tidak benar, ganti dia nongkrong di masjid sampai subuh, itikaf misalnya begitu. Begitu pula orang dahulunya suka main musik, suka nyanyi-nyanyi, dangdutan, joget-joget, ganti sekarang dengan perbanyak baca Al-Quran. Rumah dia dulu mungkin pernah diisi dengan hal-hal yang buruk, maka diganti, rumah itu diisi dengan hal-hal yang baik. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Tangan yang pernah digunakan untuk memukul, untuk maksiat diganti dengan menggunakan kebaikan. Karena logikanya begini, di hari kiamat nanti, sebagaimana disebutkan surat Al-Zalzalah ya,
Ketika ditanya idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu malha yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Pada hari tersebut yauma idzin tuhaddisu, bumi akan mengabarkan tentang kabar-kabarnya. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir itu di antara yang dikabarkan bumi adalah bumi akan ngomong, ya Allah, tempat ini pernah digunakan dia untuk maksiat, ya Allah. Ya Allah, aku, kata mungkin suatu daerah di kampung mana mengatakan, ya Allah, tempat aku yang dipijak ini, ya Allah, aku adalah saksi bahwasanya dia ini pernah melakukan maksiat, ya Allah. Maka agar mereka ini tidak bersaksi keburukan, tempat yang dulu kita pakai maksiat itu kita pakai kebaikan, kita silaturahim ke sana, kita dakwah di sana, misal begitu. Sehingga mereka tidak bersaksi keburukan. Contohnya lagi, misalnya di hari kiamat nanti Allah akan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari tersebut Allah akan menutup, mengunci mulut-mulut manusia. Kemudian akan berbicara tangan dan kaki mereka, mengatakan apa yang dulu pernah mereka perbuat di dunia. Maka kalau seandainya tangan kita yang pernah digunakan untuk keburukan, kaki kita yang sering digunakan untuk keburukan, tidak kita gunakan untuk agama, maka mereka akan bersaksi nanti, ya Allah, aku digunakan untuk maksiat ini, kata tangan aku digunakan untuk maksiat ini, gitu. Makanya maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan, kita balas dengan kebaikan yang bisa menutupi itu. Maksudnya begitu ya. Nah itu. Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran surah At-Takwir. Jadi itu pembahasan tadi, pelajaran yang bisa kita ambil daripada wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Kemudian kita akan membahas tentang At-Takwir ayat 10. Allah berfirman wa idzas suhufu nusirat, dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka. Ad-Dhahak mengatakan bahwa setiap orang diberi catatan amal perbuatannya, apakah dari sebelah kanannya atau dari sebelah kirinya, menurut amal perbuatannya masing-masing. Dalam arti apa? Tidak ada satupun manusia yang luput daripada pencatatan malaikat Raqib dan Atid. Jadi semuanya ada catatan. Kalau dia baik dapat catatan yang baik, kalau dia buruk dapat catatan yang buruk. Tidak ada ceritanya orang tiba-tiba satu orang di hari kiamat bingung dia. Orang dapat rapot merah apa rapot hijau, satu orang bingung. Kenapa bingung? Aku tidak dapat rapot, nah catatan aku hilang, misalnya gitu. Nah, tidak ada, semua orang akan mendapatkan catatan amalnya, ada yang dari sebelah kanan dan ada yang dari sebelah kiri. Jadi yang nanti itu memang seperti ujian betul, itu maksudnya seperti wisuda betul pada masyarakat itu ya. Kan wisuda itu ngumpul semua manusia ya, dari kalau wisuda itu kan dari kelas-kelas itu kan akan dibacakan pengumuman kelulusan. Itu orang berdebar itu lulus apa tidak. Nah, maka di hari kiamat pun sama. Akan diumumkan kelulusan manusia. Kalau dia lulus, dia masuk surga. Kalau dia tak lulus, dia masuk neraka. Maka kelulusan itu nanti akan bisa dia lihat dari catatan amal. Ketika catatan amal itu dari sebelah kanan dia menerimanya, maka dia ini akan bahagia sekali. Kenapa? Tandanya rapotnya baik. Hasil catatan amal itu baik. Tapi kalau seandainya diterima dari sebelah kirinya, tanda amal perbuatan itu buruk dan dia akan celaka seburuk-buruknya keadaan. Wa idzas suhufu nusirat, dan catatan amal perbuatan manusia dibuka. Dan diriwayatkan oleh alim ulama mengatakan bahwasanya ketika hari kiamat nanti itu sangat panjang sekali pada masa itu pengadilannya. Kenapa panjang? Di antara sebab itu karena seluruh perbuatan manusia itu akan ditampakkan oleh Allah nanti di depan seluruh manusia. Jadi kebusukan-kebusukan kita akan Allah tampakkan nanti di hari kiamat, dilihat oleh bapak kita, dilihat oleh anak-anak kita, keturunan kita. Sehingga orang-orang yang merasa baik banyak sekali tiba-tiba jadi kayak orang yang hina. Ataupun bisa jadi orang yang nampaknya hina tapi jadi orang baik. Kenapa? Karena ternyata selama ini dia orang baik, misalnya gitu. Nah, jadi semua amal perbuatan manusia itu ditampakkan. Ibaratnya itu seperti diputar video. Manusia berbuat keburukan, semua keburukan manusia itu akan Allah tampakkan di depan seluruh makhluk hidup yang ada di padang mahsyar. Jadi udahlah, mengerikan karena akan masuk neraka dan juga memalukan. Jadi malu sekali manusia itu. Kenapa? Semua keburukan itu ditampakkan oleh Allah, sehingga saking malunya dia itu seolah-olah diri itu akan hancur. Kenapa? Karena sebab keburukan dia. Karena itulah nanti kita pernah dengar di hari kiamat itu para nabi sendiri tidak pantas untuk minta tolong kepada Allah agar pengadilan disegerakan atau agar
umat itu mendapatkan syafaat. Mereka merasa tidak pantas. Masing-masing nabi itu merasa pernah berbuat dosa. Merasa gitu. Kenapa merasa? Karena di hari kiamat itu saking parahnya keadaan itu, orang merasa diri itu semua itu buruk. Tidak ada yang merasa diri itu baik gitu ya. Akan tetapi di hari kiamat ada orang yang dia ini mungkin di dunia ini pernah dia berbuat keburukan yang banyak sekali, tapi di hari kiamat tidak Allah tampakkan. Kenapa? Allah tutupi dan Allah hapuskan. Nah, itu. Jadi ketika Nabi berdoa, Rabbi hasibni hisaban yasira, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Maka ditanya oleh Siti Aisyah, apa maksud hisab yang ringan? Maka kata Rasulullah, hisab yang ringan itu bukan hisab perhitungan itu diringankan, tidak. Karena kalaupun ringan, tetap celaka, kata Rasulullah, hisab itu. Akan tapi maksudnya hisab itu ketika Allah kasih tahu kepada dia, kau pernah begini, kau pernah begini, kau pernah begini. Ketika dia sudah merasa diri itu kecil dan hina sekali, tapi Allah malah mengatakan dengan anugerahnya Allah, rahmatnya rahimnya Allah, Allah mengatakan, aku ampuni dosamu. Maka begitu pula di hari kiamat itu ada orang yang dipanggil oleh Allah dengan tanpa adanya hijab antara dia dengan Allah. Kemudian Allah sebutkan dosa di satu persatu. Allah sebutkan dalam hadis, disebutkan seperti ini kisahnya. Jadi satu persatu dosa dia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya dosa dia itu, seakan-akan dirinya itu hancur. Akan tapi di akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sebagaimana dulu engkau pernah menutupi aib orang di dunia, maka aku tutupi aib-aibmu di dunia. Begitu pula ada dalam riwayat lain disebutkan, sebagaimana dulu engkau ini sering menyembunyikan amal kebaikanmu agar tidak terlihat baik, maka hari ini pun aku akan menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Nah, jadi di antara cara agar kita ini, catatan amal kita atau keburukan kita ini ditutupi oleh Allah adalah kita ini di dunia itu menutupi aib saudara kita yang muslim. Maka orang yang menutupi aib saudaranya di dunia, Allah akan tutupi aibnya nanti di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara ala muslimin satarallahu lahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Maka jangan mudah kita ini suka menggibah orang atau buka aib orang walaupun itu benar. Kenapa? Karena kalau kita ini sering membuka aib orang, maka Allah akan tampakkan aib kita. Baik di dunia, kata Rasulullah, maupun di akhirat nanti. Nah, dan di akhirat itu nanti di padang mahsyar itu. Makanya kalau orang itu suka menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aibnya. Nah, di antara cara menutupi aib saudara kita, jangan dibicarakan. Termasuk yang aib adalah kalau orang bilang, ini pembicaraan kita rahasia ya, gitu. Nah, jangan diomongkan. Karena zaman sekarang ini orang rahasia ya, terutama perempuan misalnya gitu. Rahasia ya, oh iya rahasia apa itu, ngomong lah. Habis itu dia ini begibah sama saudaranya, sama kawan yang lain. Dia bilang, tahu dah, tapi rahasia ya katanya. Si Anu tuh gini loh. Akhirnya si ini ngomong lagi sama yang lain. Rahasia ya, tadi gini gitu dia. Akhirnya ini menjadi rahasia yang umum. Dan ini namanya aib. Kenapa? Karena kalau orang menceritakan kepada kita sebuah rahasia, maka hakikatnya itu adalah amanah yang harus kita pegang. Kalau kita sampaikan, itu dosa, karena itu aib. Kecuali rahasia yang mungkar. Rahasia yang mungkar itu, aku nyimpan perempuan di rumah misalnya simpanan, ya harus kita cegah gitu. Itu bukan hal yang harus kita lindungi. Kalau keburukan tak boleh kita lindungi. Tapi dalam arti yang kita maksud rahasia di sini, aib orang yang sudah terjadi, nah itu kita sembunyikan saja, jangan kita bicarakan kepada orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Takwir ayat 11, "Wa idas samaa'u kusyitat," dan apabila langit dilenyapkan, ini bicara tentang hari kiamat ya. "Wa idal jahimu su'irat," dan apabila neraka jahim sudah dinyalakan. Qatadah mengatakan dinyalakan maksudnya adalah sesungguhnya yang membuat neraka jahim menyala tiada lain karena murka Allah terhadap dosa Bani Adam. Jadi di hari kiamat nanti neraka jahim itu, neraka itu akan dipanaskan, akan dibakar semendidih-mendidihnya. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan,
Maknanya bahwa yang dimaksud ialah surga didekatkan kepada para calon penghuninya. Jadi orang-orang yang ahli surga nanti di hari kiamat, walaupun mereka ini belum masuk surga, sudah Allah dekatkan surga itu kepada mereka. Sehingga menjadi hiburan untuk mereka di kala gejolaknya hari kiamat yang begitu besar. Jadi orang-orang yang mereka itu taat kepada Allah, jangankan di surga, ketika dia sakaratul maut pun sudah dikasih kabar gembira oleh malaikat tentang surga. Begitu pula ketika dia masuk kubur, maka kuburannya seperti raudhah min riyadil jannah, seperti taman daripada taman-taman surga. Jadi orang yang beriman kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, hidupnya itu akan dimudahkan oleh Allah di dunia sampai dimasuk surga. Jadi apa yang dimaksud dalam arti kalau orang itu taat kepada Allah, itu di dunia dia mudah, matinya pun mudah, di kubur dia pun mudah, di padang mahsyar dia mudah, di sirat dia akan melewati itu dengan mudah, bahkan secepat kilat. Nah, jadi selama orang itu kalau berjalan di jalannya Allah, di jalan kebenaran, maka selalu dilindungi oleh Allah sampai dia masuk ke dalam surga. Sampai dia itu ujung itu adalah surga. Kenapa? Karena orang yang merasa diri itu dalam perjalanan menuju surga, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Kalau orang taat kepada Allah, Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Dan di antara jalan menuju surga adalah dunia yang hari ini kita pijak. Jadi hari ini kita menjalani kerjaan kita menjalani kehidupan bersama keluarga kita, di sekolah kita. Ini kan hakikatnya sedang dalam perjalanan menuju surga. Nah, kalau orang ini taat kepada Allah, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya ini. Allah akan mudahkan segala kehidupan dia. Dan di antara cara agar mudah langkah kaki itu, di antaranya pertama sering-sering berjalan ke masjid. Yang kedua adalah berjalan ke majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui jalan menuju ke majelis ilmu, sering dia ini mampir ke majelis ilmu. Sampai di masjid ini dibuat seminggu berapa kali? Berapa kali seminggu? 4 kali. Nah, kok dia datang 4 kali setiap minggu istiqomah nih, berarti dia ini memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu. Kalau dia ini sering ke majelis ilmu, maka jalan dia menuju surga itu mudah. Dan jalan menuju surga tidak cuma di kubur, di padang mahsyar, di dunia yang hari ini kita pijak pun termasuk jalan menuju surga. Dalam arti apa? Kalau kita ini menuntut ilmu agama, hidup kita di dunia ini akan mudah. Karena ilmu agama ini menuntun manusia bukan cuma di akhirat, tapi menuntun manusia hidup di dunia ini. Maka kalau mau hidup kita ini mudah, kita mendekat kepada Allah, dan kita ini selalu menuntut ilmu agama. Kita belajar ilmu agama, mendatangi majelis ilmu agama, sehingga hidup itu mudah saja. Banyak orang hari ini udah kaya raya, pejabat, tapi hidup itu susah. Hidup itu ada masalahnya. Pekerjaan ada masalahnya, sekolah ada masalahnya, keluarga ada masalahnya. Nah, maka kalau terjadi seperti itu, ya istighfar, mungkin ada yang salah dengan diri dia, sehingga Allah tegur dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alimat nafsum ahdarat. Jadi ketika Allah menceritakan dari awal ya, wa idzal syamsu kuwirat, dari sampai wa idzal jannatu uzlifat, ketika Allah menceritakan tentang surga dan neraka juga, kemudian di ujung nih Allah berfirman, alimat nafsum ma ahdarat, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang dulu pernah dikerjakannya. Ini senada atau mirip dengan ayat Quran surah Ali Imran ayat 30. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairim muhdara. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan, segala kebaikan yang ia lakukan di hadapan mukanya. Wa ma amilat min su'in, dan keburukan yang ia kerjakan. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ia ingin kalau kiranya antara dia dengan hari itu ada masa yang jauh. Jadi orang nanti di hari kiamat itu akan mendapati segala kebaikan yang ia lakukan. Begitu pula keburukan yang ia lakukan. Sehingga orang yang ditampakkan keburukannya berharap semoga masih lama hari kiamat. Semoga masih lama dia hidup gitu maksudnya. Sehingga dia ini bisa balik ke dunia, bisa memperbaiki itu. Tapi ternyata dia sudah mati.
Ketika di dunia dia tak pernah ingat kepada Allah. Ketika di dunia dia tak menganggap agama itu penting. Ketika di dunia dia merasa alah agama tak usah terlalu di ini kan lah, seimbang lah kata dia begitu kan, antara dunia dan akhirat. Tak perlu berlebihan lah agama. Biasa yang penting solat. Tak usah sering-sering tak tahajud tak masalah. Baca Quran pun yang penting baca Quran lah sebulan sekali misalnya begitu kan. Orang-orang seperti ini dia merasa kehidupan dunia itu penting bagi dia. Sehingga kalau kerja harus setiap hari. Kalau belajar ya harus setiap hari. Tapi kalau agama seminggu sekali tidak masalah. Orang seperti ini ketika hari kiamat, ketika langit sudah terbelah, ketika matahari sudah digulung oleh Allah, ketika neraka jahim sudah ditampakkan kepada dia, barulah dia itu sadar. Barulah alimat nafsum ma ahdarat, barulah dia ini mengetahui apa yang dulu dia kerjakan ternyata salah gitu. Sehingga dia ini baru sadar bahasanya gitu. Oh, dalam Quran surat Al-Fajr itu, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, sekali-kali tidak, ingatlah ketika Allah goncangkan bumi dengan segoncang-goncangnya. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, maka ketika itu di padang mahsyar nanti, ketika hari kiamat sudah terjadi sedemikian dahsyatnya, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangi kita semua bersama para malaikat seperti tentaranya Allah, saffan saffa, yang mereka ini berbaris bersof-sof para malaikat dengan gagah perkasanya di saat manusia ketakutan. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yauma idzin bi jahannam. Mirip seperti ayat ini ya. Maka tatkala saat itu didatangkan neraka jahanam. Jadi di padang mahsyar itu ya belum ada neraka jahanam, tapi Allah bawa neraka itu kepada manusia sehingga manusia ketakutan. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatazakkarul insan, maka pada hari itu manusia baru sadar. Wa anna lahu dzikra, apa kata Allah? Wa anna lahu dzikra, tapi sadar dia tak ada gunanya lagi. Kenapa? Udah mati. Makanya Allah ingin kasih tahu kepada kita yang baca Quran ini, Allah ingin kasih tahu kepada kita, nanti kalian seluruh manusia itu pasti akan sadar bahwasanya yang paling penting dalam kehidupan kita ini agama. Akan tapi sadarnya kapan? Sadarnya ketika mati. Termasuk yang bicara. Semua orang soleh sekalipun baru sadar. Jadi kesadaran yang Allah berikan kepada kita yang sudah ke masjid atau sudah amal agama itu sebenarnya baru kesadaran yang sedikit lah. Baru hidayah yang sedikit. Kesadaran yang sesungguhnya 100% itu ketika mati. Ketika manusia mati baru dia sadar tak ada guna semua duit yang dia cari, tak ada guna semua rumah-rumah, mobil-mobil yang ia pamerkan. Ternyata yang berguna hanyalah amal kebaikan yang selama ini dia sia-siakan. Jadi seluruh manusia yang buruk sadar, manusia yang soleh pun sadar gitu. Kenapa? Karena hakikatnya kita yang soleh pun belum soleh-soleh amat. Kenapa? Ya karena belum nampak surga neraka. Ketika sudah nampak surga neraka, yauma idzi yatazakkarul insan, barulah manusia sadar. Wa anna lahu dzikra, kata Allah, dan sia-sialah sadarnya itu, percuma dia sadar, kata Allah. Wa anna lahu dzikra, dan tak ada gunanya azikra, kesadaran dia. Jadi mirip seperti ayat ini, alimat nafsum ma ahdarat, maka manusia alimat yakin ma ahdarat, apa yang pernah dia kerjakan. Masya Allah, semoga kita selalu mendapat hidayah oleh Allah ya. Karena itulah di Al-Fatihah ya, setiap sholat itu kita disuruh baca Al-Fatihah. Apa di antara doa yang kita baca itu? Selepas kita memuji Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kita muji Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, kita puji lagi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kita puji lagi Allah Malik Yaumiddin. Lalu kita sampaikan kelemahan kita kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Jadi selepas kita puji Allah dan kita merendah kepada Allah, kita tawakal kepada Allah, baru kita disuruh meminta dengan doa yang paling penting. Sehingga wajib kita baca. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim,
Ya Allah, berikanlah aku hidayah ya Allah. Berikanlah aku petunjuk agar bisa berjalan di jalan yang lurus. Seluruh manusia wajib membaca ini setiap hari minimal berapa kali? 17 kali. Sesuai dengan rakaat salat ya. 17 rakaat. Ini yang wajib ya, bermain sunnah. Jadi setiap hari kita ini wajib baca doa ini. Kenapa diwajibkan oleh Allah? Karena Allah ini tahu betapa kita ini butuh hidayah yang Allah berikan. Mau nabi sekalipun butuh hidayahnya Allah. Apalagi kita semua yang ada di sini butuh hidayah oleh Allah. Jadi kalau manusia kok tidak mau sholat, tidak mau berdoa kepada Allah, maka dia ini hina begitu maksudnya. Maka dia ini sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dia ini tidak butuh sama Allah. Padahal Allah ini ngajarin kepada kita, kenapa kita ini wajib sholat? Kenapa kita ini wajib hidayah? Karena kita ini lemah. Kita ini butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tapi sedihnya manusia ini masih banyak yang sombong. Merasa ini tak butuh kepada Allah, merasa tidak butuh hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka sholat kita yang hari ini kita lakukan, sholat duha yang hari ini kita lakukan, sholat sunnah yang hari ini kita lakukan ini, hakikatnya kita ini merasa rendah di hadapan Allah. Kita ini butuh hidayah kepada Allah. Karena untuk menghadapi berita hari kiamat yang barusan kita dengar tadi itu tidak mudah begitu. Kita hari ini tahu ilmunya, kita tahu hari kiamat itu terjadi, tapi kenyataannya kehidupan kita ini sama sekali tidak takut gitu. Kita ini sama sekali tidak pernah khawatir dalam kehidupan kita ini seperti itu. Kenyataan kita masih santai gitu kan, kita masih azan berkumandang, kita santai, tidak ada rasa takut sedikit pun seperti itu. Kita baca Quran pun kita merasa santai. Bahkan banyak hari ini orang mati itu ketawa-tawa gitu. Karena heran lihat orang tuh ada ziarah ramai ketawa-ketawa padahal orang mati itu. Bisa dia ketawa begitu maksudnya. Padahal maksudnya ada ziarah kubur itu, melayat orang meninggal itu agar kita ini meresapi kematian, bukan menangisi orang yang mati. Orang yang mati tidak boleh ditangisi. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan ziarah kubur fazuruha fa innaha tuzakkirukumul maut? Karena itu mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi ziarah kubur itu bukan kita ini pengen ketemu sama orang tua yang mati itu, atau ketemu sama kawan-kawan kita yang mati. Tidak sebenarnya. Paling utama tujuan kata Rasulullah, tuzakkirukumul maut, agar kalian ingat mati. Bukan ingat sama dia. Kalau dia ini kita akan ketemu lagi nanti di hari kiamat. Tapi kalau kematian, sekali kita mati, kita tidak akan hidup lagi. Nah, maka kok masih banyak gitu. Maksudnya orang yang ziarah kubur atau orang yang melayat orang mati malah ketawa-ketawa, malah seperti tidak ada dosa sama sekali gitu kan. Padahal itu adalah kematian yang kata Rasulullah hazimul lazat, yaitu menghancurkan kelezatan kehidupan di muka bumi ini. Ada pertanyaan sampai sini mungkin? Isa jam berapa? Isa 10 menit lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Ntar lagi kurban ya. Lagi kurban berapa hari lagi? 2 minggu ya? 2 minggu, 2 Ahad. 2 Jumat lagi kurang lebih ya, atau lebih lah. Kita akan melaksanakan kurban. Nah, jadi yang punya kemampuan itu hendaknya berkurban. Yang punya kemampuan hendaknya berkurban. Dulu para sahabat Rasulullah yang lain itu setiap tahun Rasulullah itu berkurban. Jadi walaupun Rasulullah itu sering kita dengar tidak pernah makan sampai tidak pernah masak sampai 3 hari, bahkan pernah kita dengar kisah Rasulullah sampai diganjal perutnya dengan batu saking laparnya. Tapi Rasulullah itu setiap tahun itu selalu kurban. Kenapa ya? Karena Rasulullah selalu merasa mampu. Nah, jadi kita tanamkan dalam diri kita itu mental orang kaya gitu. Apa itu mental orang kaya? Bukan merasa kaya. Mental orang kaya itu kita ini merasa diri kita ini cukup gitu. Nah, merasa kita ini cukup. Jadi jangan banyak orang sekarang ini kaya tapi mentalnya miskin. Tapi itu mental miskin, dia ini kaya tapi merasa miskin. Dia kaya raya, mobil ada, rumah bagus, tapi daftar haji belum. Kenapa belum daftar haji? Belum ada, kata dia. Belum ada dana. Padahal dia itu punya mobil, punya rumah yang bagus, tapi tabungan haji itu belum ada, daftar haji itu belum. Banyak orang kaya tapi kurban tidak mampu. Padahal dia duitnya banyak, tapi kurban merasa tidak mampu, belum ada lebih, gitu dia. Padahal dia orang kaya. Ya kenapa? Karena tadi mentalnya mental orang miskin. Dia itu kaya tapi hati dia itu fakir, kata Rasulullah gitu. Nah, tapi sebaliknya Rasulullah itu orang yang miskin tapi mental itu mental orang kaya. Dalam arti apa? Orang yang selalu merasa cukup. Nah, maka kita ini biasakan sering memberi lah gitu. Nah, jangan lebaran itu budak-budak ngarap THR ya gitu kan.
Tapi ngasih THR, udah besar, masih minta THR. Usahakan, pulang itu, lebaran itu, kasih budak-budak itu duit. Walaupun duit kita sebenarnya pas-pasan, tapi kita kasih. Adik-adik kita kasih, saudara kita kasih. Biar apa ya? Biar kita ini melatih diri kita ini punya gitu, Pak. Kalau kita ini, diri kita ini punya, merasa punya, sehingga kita ini memberi orang lain, maka Allah ini akan pekerjakan kita menjadi tukang ngasih duit. Dalam arti apa? Allah akan titipkan duit kepada kita banyak-banyak sehingga kita ini bisa ngasih orang. Nah, ini mental orang kaya sama. Kurban, bentar lagi usahakan kita ini bisa kurban. Akikah itu penting. Banyak orang punya anak, akikah belum-belum. Padahal anak sama kambing itu mahal mana gitu. Jadi kita ini kenapa akikah? Agar kita ini bersyukur dengan anak yang Allah berikan kepada kita sehingga kita ganti dengan kambing tadi. Seperti di zaman Nabi Ismail. Nabi Ismail itu tak jadi mati, tak jadi meninggal dunia, Allah ganti dengan kambing. Jadi nyembelih kambing. Sama, kehidupan anak kita ganti dengan nyembelih hewan akikah itu. Jangan pelit-pelit, maksudnya begitu. Nah, sama kurban. Kalau seandainya tidak mampu duit banyak untuk membeli kambing jantan, bisa kambing betina. Banyak yang nanya, apakah boleh kambing betina? Tidak ada masalah. Tidak ada pembahasan dalam hadis, dalam fikih, mana yang sunnah adalah jantan, yang betina tidak sunnah, tidak ada. Tidak ada hadis Rasulullah itu membahas kambing bagusnya betina, tidak ada. Bagusnya jantan tidak ada. Mau jantan mau betina tidak masalah. Hanya saja usahakan kalau kurban yang sebaik-baiknya. Kalau kita mampu ya beli yang jantan karena lebih mahal. Tapi kalau tidak mampu yang betina ada yang murah. Jadi tidak ada masalah. Yang penting umur ya sih. Umur usahakan 1 tahun lebih. Nah, biar kambing itu dewasa, bukan anak kambing, bayi kambing baru lahir sembelih. Ya. Insyaallah semua kurban insyaallah ya. Nah. Ada pertanyaan mungkin? Ya. Ya. Ya, jadi orang yang kurban itu disunahkan, ini untuk yang kurban saja ya. Disunahkan mulai 1 Zulhijjah itu tidak memotong kuku atau rambut sampai hewan dia disembelih. Ini gitu, sampai dia itu hewannya disembelih. Jadi ini bukan ritual ya, bukan adat orang zaman dulu apa. Ini memang hadis. Ya. Kalau ini memang hadis, Rasulullah SAW melarang orang yang memotong kuku dan tapi ini bukan larangan yang haram sih, hanya saja sunnahnya tidak dipotong. Sunnahnya dalam arti apa? Makruh kalau kita potong. Tapi kalau panjang bagaimana? Makanya sebelum 1 Zulhijjah potong dulu biar tidak kepanjangan. Nah, jadi mungkin ya di antara hikmahnya yang dibahas oleh ulama itu bisa jadi alasannya agar seluruh rambut dan kuku kita ini itu dapat pahalanya gitu. Jadi tidak ada yang istilahnya kuku kita ini kan hidup juga. Kalau tidak hidup dia tidak akan tumbuh. Hidup dia ini. Karena dia hidup, maka ngesaklah dia gitu, Pak. Ketika mau hari kurban tidak dapat pahala aja. Kenapa? Karena tidak potong. Gitu Pak, rambut gitu. Rambut ini udah dikit lagi kurban gitu, Pak. Udah dikit lagi dapat pahala kurban kan. Tiba-tiba dipotong. Nah, protes lah nanti gitu, Pak. Kurang lebih seperti itulah. Walaupun tidak haram sih. Cuman bagusnya jangan dipotong biar setiap tubuh kita ini mendapatkan pahala daripada kurban. Karena pahala itu besar sekali. Ada lagi pertanyaan mungkin? Cukup insyaallah ya. Insyaallah apa yang kita bahas malam hari ini semoga bermanfaat untuk kita dan untuk yang berbicara juga tentunya. Subhanallah bihamdihi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.